Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Sifter Bisyari dengan NIM 210366128 dari kelas PTMB. Saya di sini akan menyampaikan proses biosintesis yang terjadi pada telur. Yang pertama, saya akan menyampaikan proses sintesis yang terjadi pada yolk. Kuning telur adalah satu bagian dari telur yang merupakan makanan dari embrio. Kemudian kuning telur terapung di putih telur atau albumin oleh salah satu atau dua tali kuning telur atau kalaza. Yolk terdiri atas dua tipe emulsi lipoprotein, yaitu kuning agak tua dan kuning cerah. Warna yolk mulai dari kuning pucat sampai orange tua kemerahan. Hal ini disebabkan oleh pigmen di dalam pakan ternak seperti beta karotein. Persentase yolk sekitar 30-32% dari berat telur. Asam lemak yang banyak terdapat pada yolk adalah linoleat, oleat, dan stearat. Yolk terdiri dari tiga bagian, yaitu membran vitalin, germinal disc, dan yolk sac. Yolk hanya mengandung kurang lebih dari 50% air dan selebihnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfatin dan juga lipoprotein, lipovitelin atau High Density Lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk manus glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon dari gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu sekitar 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan meningkatkan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Yang kedua, proses sintesis albumin. Putih telur adalah cairan putih yang disebut juga sebagai albumin atau glial yang terkandung di dalam sebuah telur. Cairan ini terdapat di dalam telur yang sudah dibuahi dan yang belum dibuahi. Putih telur terdiri dari 10% protein terlarut di air. Kegunaan putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dan menyediakan nutrisi tambahan bagi pertumbuhan embrio. Bagian albumin terdiri dari 4 lapisan yang berbeda kekentalannya, yaitu lapisan encer luar atau outer thin white, kemudian ada lapisan encer dalam atau film atau thick white, dan lapisan kental atau inner thin white, dan lapisan kental dalam atau inner thick white atau calciferous. Albumin mengandung total bahan padat sekitar 11-13% dan kadar protein menempati porsi yang paling besar, yaitu sebanyak 92%. Albumin terdiri dari ovalbumin sebanyak 54%, ovotransferin, konalbumin sebanyak 13%, ovomucin sebanyak 11%, ovoglobulin sebanyak 8%, lysosim sebanyak 3,5%, dan ovomucin sebanyak 1,5-3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin sebanyak 0,05%, flavoprotein sebanyak 0,8%, ovomakroglobulin sebanyak 0,5%, dan ovoinhibitor sebanyak 0,1-1,5%, ovoglucoprotein sebanyak 0,5-1%, papain inhibitor sebanyak 0,1%. Hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein dan sel-sel avidak. Beberapa penelitian melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya efek terhadap banyaknya sistem enzim dan juga stimulan sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen
dan sintesis messenger RNA atau mRNA baru. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Mekanisme kerja estrogen pada sel Tanger feeder. Kemudian estrogen larut dalam lipid melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua memasuki nukleus sel, kemudian berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dan dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju lisosom untuk dinaturasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti albumin. Yang kedua yang akan saya sampaikan adalah proses sintesis kerabang. Kerabang telur merupakan bagian terluar yang membungkus isi telur dan berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis, serta dilengkapi dengan pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan luar kerabang telur. Kemudian, kerabang telur ini dilindungi oleh lapisan kutikula yang terdapat di dalam dan juga di luar kerabang. Pada bagian kerabang telur ditemukan dua selaput atau membran, yaitu membran kerabang telur atau outer cell membran dan membran albumin atau inner cell membran, yang berfungsi melindungi isi telur dari infiltrasi bakteri atau patogen dari luar. Ada 4 bagian yang membentuk kerabang telur. Yang pertama ada kutikula. Lapisan ini tipis sekali, sekitar 3-10 mikron, dan tidak mempunyai pori-pori, tapi sifatnya dapat dilalui oleh gas. Yang kedua ada lapisan bunga kerabang atau spongy atau calcareous layer yang terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur seperti CaCO3, CaPO4 2 kali, kemudian ada MgCO3, Mg3PO4 2 kali, dan yang ketiga ada lapisan mamalia atau mamalia layer yang sangat tipis, tebalnya sekitar sepertiga lapisan seluruh kerabang telur. Dan yang keempat adalah lapisan membran, terdiri dari 2 lapisan yang menyelubungi seluruh telur, tebalnya sekitar 65 mikron dan semakin ke arah tumpul semakin tebal. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksivitamin D3, 1,25 OH2D3, konversi ke dalam bentuk 1 hydroxylation 25 hidroksivitamin D3, 25 OH-D3. Ini terjadi dalam ginjal. Beberapa penelitian melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 25 HD3. 1 hidrosilase pada ayam dan puyuh, aktivitas renal 25 dihydro D3. Hidrosilase meningkatkan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Kemudian sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen dan progesteron. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.